Sandy Walsh ungkap mimpi besarnya bersama skuad Garuda. Tak salah pilih, Mauro Zylstra kembali tampil gacor. Hajime Moriyasu dibuat marah usai lagu kebangsaannya diejek supporter. Striker haus gol ini akhirnya tiba di Indonesia dan siap bela skuad Garuda. Kabar baik, Erick Thohir kebut daftarkan Mesielgers dan Eliano untuk lawan Bahrain dan Cina. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu dibuat marah dengan aksi supporter Bahrain yang mengejek lagu kebangsaan timnas Jepang. Moriyasu mengatakan hal tersebut sama sekali tidak menghargai kebudayaan dan pandangan negara lawan. Momen ejekan itu terjadi saat timnas Jepang menghadapi Bahrain pada matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Pada laga tersebut, Samurai Biru berhasil menang telak 5 gol tanpa balas atas Bahrain. Namun, kemenangan Wataru Endo dan kawan-kawan sedikit terganggu dengan aksi supporter Bahrain di laga tersebut. Para pendukung tuan rumah mengejek lagu kebangsaan timnas Jepang yang diputar sebelum pertandingan. Setiap negara memiliki budaya dan pandangan yang berbeda. Saya ingin menerima keberagaman itu. Namun, saya tidak mau lagi ada ejekan selama lagu kebangsaan. Timnas Bahrain mampu berlaga dengan dewasa. Saya harap para supporternya melakukan hal yang sama, ujar Hajime Moriyasu. Timnas Jepang sendiri akan jadi lawan Indonesia, namun pertandingan kedua tim masih cukup lama, yakni pada bulan November mendatang. Calon pemain timnas Indonesia Mesielgers baru-baru ini mengungkapkan kepada media Belanda alasan dirinya menerima pinangan untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, seperti yang diketahui, PSSI kembali melakukan manuver dengan mendatangkan 2 pemain untuk dinaturalisasi agar nantinya bisa membela timnas Indonesia. 2 pemain itu adalah Hilgers dan Eliano Reyders. Proses naturalisasinya pun tengah dikebut dengan harapan bisa bergabung ke skuad Garuda pada Oktober mendatang. Meski begitu, PSSI nyatanya memang sudah lama mengincar bek berusia 23 tahun itu, sebab Hilgers mengaku kalau dirinya sudah dilirik sejauh masih bermain untuk tim kelompok umur Belanda. Hilgers mengungkapkan bahwa dirinya mulai mempertimbangkan betul-betul keputusan yang akan dibuatnya itu pada musim panas ini. Pada akhirnya, pemain FC20 ini menjatuhkan hatinya untuk menjadi warga negara Indonesia karena ini adalah momen yang tepat. Tak ayal jika Hilgers menilai kalau saat ini adalah momen yang tepat untuk berseragam timnas Indonesia, mengingat skuad Garuda saat ini tengah berjuang untuk bisa berlaga di Piala Dunia 2026. Tim arahan Sintayong sudah melakoni 2 laga awal dengan hasil positif, yakni meraup 2 poin usai menahan imbang Arab Saudi dan juga Australia. Sejak saya bermain di tim U19, itu sudah mulai dilirik PSSI. Saya juga pernah bermain untuk Jong Orange, tetapi akhirnya Anda mulai lebih banyak berpikir. Musim panas ini saya mempertimbangkan semuanya dengan baik. Saya merasa nyaman di 20 dan semuanya stabil. Saya merasa ini sangat tepat untuk membuat langkah maju ke tim nasional Indonesia, ujar Mesielgers. Pemain yang memiliki darah Manado ini juga menceritakan kegiatan sibuknya selama berada di Jakarta pada awal September lalu. Meski jalani hari yang sibuk untuk mengurus proses WNI-nya, Mesielgers mengaku sangat bangga bisa segera berseragam tim nasional Indonesia. Hari-hari di Jakarta cukup sibuk. Saya berada di Indonesia selama 4 atau 5 hari untuk mengurus semuanya. Saya sangat bangga bisa bermain untuk negara sebesar itu, jelas Mesielgers. Pemain timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki ambisi besar bersama skuad Garuda ke depannya. Seperti yang diketahui, Sandy Walsh menjadi salah satu pemain yang berkontribusi dalam hasil impresif dari 2 laga yang diraih timnas Indonesia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sandy Walsh mengaku jika hasil yang diraih dari 2 laga itu merupakan hasil kerja keras para pemain skuad Garuda. Pemain KP Mechelen itu menyebut jika lawan yang dihadapi timnas Indonesia di putaran ketiga merupakan tim-tim yang berat dan tak mudah. Meski beberapa tim adalah langganan Piala Dunia, namun hal itu justru menjadi motivasi bagi para pemain termasuk Sandy Walsh untuk berada di level yang lebih tinggi. Saat ini kita bertanding melawan negara-negara yang terbiasa main di Piala Dunia, dan di sini kita bisa bersaing melawan mereka. Kita pasti menghadapi banyak kesulitan.
Itu normal, apalagi dengan lawan yang berbeda ratusan tingkat lebih tinggi di FIFA ranking dibanding dengan kita, ujar Sandy Walsh. Sandy Walsh pun menyebut jika dirinya dan para pemain berambisi untuk membawa tim nasional Indonesia menembus peringkat 100 besar FIFA. Dirinya ingin menciptakan sejumlah sejarah baru, termasuk impian untuk menjadi legenda dalam skuad Garuda. Bahkan Sandy Walsh juga sempat menyinggung ketika dirinya baru bergabung dengan timnas Indonesia. Saat itu timnas Indonesia merupakan tim yang tidak diperhitungkan, mengingat hanya berada di peringkat 147 FIFA. Kami memiliki ambisi yang sama, dan itu menuju Piala Dunia, dan kami ingin menjadi legenda dan pembuat sejarah. Kami ingin mencapai lebih banyak lagi ciptakan sejarah, masuk ke 100 besar. Saya lihat hari ini timnas Indonesia sudah di 129. Saya datang saat itu masih peringkat 147. Jelas Sandy Walsh. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu 19 paripurna. Kabar baik diungkapkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menargetkan Mesielgers dan Eliano Raiders bisa membela timnas Indonesia pada dua laga tandang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ketika menghadapi Bahrain dan juga Cina. Erick Thohir menyebut akan mengupayakan menyelesaikan proses naturalisasi dalam waktu dekat agar dapat didaftarkan pada rentang 20-24 September mendatang. Hal itu disampaikan Erick Thohir saat ditemui awak media Sabtu kemarin. Erick mengatakan target ini setelah proses naturalisasi Mesielgers dan Eliano Raiders sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo, dan Menteri Hukum dan HAM. Kedua pemain yang mempunyai darah Indonesia dari ibunya tersebut selanjutnya akan menjalani rapat bersama Wakil Komisi 10 DPR RI pada 17 September mendatang. Tanggal 20-24 September kami masih ada waktu 4-5 hari untuk coba meregister, karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka tidak bisa main pada Oktober. Kami akan mengupayakan hal itu, ujar Erick Thohir. Pemain timnas Indonesia Jen Reven sudah tiba di Indonesia dan siap untuk bergabung ke pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Striker haus gol itu mendarat di Indonesia, tepatnya di Bali, pada Minggu malam. Jen Reven tiba setelah menjalani perjalanan panjang dari Amsterdam, Belanda. Ia langsung beristirahat untuk segera memulihkan kondisinya. Jen Reven tiba di Bali untuk mengikuti rangkaian pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Ia mengaku sudah tak sabar untuk kembali merumput bersama rekan-rekannya di timnas Indonesia U20. Adapun timnas Indonesia U20 menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U20 yang akan digelar September ini. Indonesia akan menjadi tuan rumah di grup F di Jakarta. Mereka akan bertemu Maladewa, Timur Leste dan juga Yaman. Saya baru saja tiba di Bali setelah perjalanan yang sangat panjang dari Belanda. Saya akan beristirahat terlebih dahulu. Saya nggak sabar untuk bergabung pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Bali. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan rekan-rekan setim saya. Saya berharap pemusatan latihan kali ini akan berjalan lancar bagi saya pribadi serta rekan-rekan setim saya. Saya sudah siap untuk menunjukkan yang terbaik, ujar Jen Reven. Calon striker timnas Indonesia yaitu Mauro Djilstra kembali tampil gemilang dan mencetak brace di kancah Eropa. Striker Volendam U21 bertinggi 188 meter ini memang dianggap cocok untuk jadi striker timnas Indonesia di masa depan karena memiliki ketajaman. Terbukti, Mauro Djilstra kembali berhasil memperlihatkan tajinya untuk FC Volendam U21 pada pertandingan kemarin malam. Menurut laporan sejumlah akun fanbase timnas Indonesia, penyerang keturunan asal Belanda itu mencetak brace saat timnya menang atas Excelsior Rotterdam U21 di Divisi 2 Belanda. Keberhasilan Mauro Djilstra memborong gol kemenangan FC Volendam U21 itu tentu membuktikan kualitasnya sebagai bomber potensial. Statistik Mauro Djilstra musim ini pun terbilang mentereng. Hanya dalam 4 pertandingan dia telah mencetak total 5 gol dan 1 assist. Awal yang baik bagi Mauro Djilstra untuk mengawali musim 2024-2025 bersama FC Volendam U21. Jika terus menunjukkan peningkatan performa dan konsisten, bukan tidak mungkin pelatih timnas Indonesia Sintayong akan memanggilnya. Saat ini pihak PSSI dikabarkan tengah melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen naturalisasi Mauro Djilstra. Diharapkan bulan depan Mauro Djilstra sudah dapat terbang langsung ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasi jika tidak ada kendala.